Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya dalam belajar materi-materi untuk tes CPNS. Oke, kali ini kita akan belajar terkait dengan TWK nasionalisme penalaran kritis yang wajib dipelajari. Nanti akan ada 5 soal yang akan kita bahas bersama. Oke, lanjut kita ke nomor 1. Yang kemarin PR bela negara ya. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Berikut ini contoh dari rasa cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya bela negara. Yang A, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian domestik. Ini positif ya, bagus ya. Yang B, lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal. Ini kurang tepat. Yang C, menganggap derajat bangsanya lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain lebih rendah. Ini kurang tepat ya, chauvinisme ya. Yang D, lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru-niru bangsa lain. Kurang tepat. Yang E, mementingkan berita daripada bangsa sendiri daripada melihat berita dari bangsa lain. Ini kurang tepat. Jadi jawabannya yang alfa. Mengutamakan penggunaan barang produk dalam negeri dapat menggerakkan roda perekonomian domestik. Jawabannya yang A yang tepat. Selanjutnya nomor 1, nasionalisme. Ini bangkitnya nasionalisme didorong oleh faktor internal ataupun eksternal. Berikut ini faktor internal lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia kecuali, berarti yang salah. A, kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa. Jadi pada waktu itu belum ada kesadaran untuk bersatu. B, kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa barat. Ini termasuk faktor internal ya. C, penderitaan rakyat akibat politik drainase, mengeruk kekayaan alam. Ini juga masuk internal ya. D, adanya diskriminasi rasial, inti internal. E, munculnya golongan terpelajar. Ini juga termasuknya internal. Jadi yang bukan termasuk ke dalam faktor internal itu A ya, kesadaran untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu sebelum kebangkitan nasional dan juga Sumpah Pemuda ini belum ada persatuan. Jadi jawabannya yang alfa. Selanjutnya nomor 2. Sebagai negara yang memiliki karakteristik multikultural keberagaman, Indonesia rentan terhadap isu eksklusivisme, intoleransi beragama, diskriminasi ras etnis. Perbedaan makin tajam sehingga rentan menimbulkan permusuhan masyarakat. Peran nasionalisme yang paling tepat untuk menghadapinya. A, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. Ini kurang tepat ya, jadi apatis. A, aktif. B, aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. Nah ini ke sila kelima ya, kurang tepat. C, mengenal berbagai ragam budaya masyarakat. D, menerapkan nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. E, menahan diri sebagai forum lintas agama dan etnis. Nah ini jadi jawabannya yang C ya, mengenal beragam budaya masyarakat. Ini supaya eksklusifisme paham memiliki kecenderungan untuk selanjutnya nomor 3. Konflik Laut Cina Selatan akan mengancam perdamaian dunia karena melibatkan banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Berikut ini yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia dalam konflik tersebut. Jadi Indonesia itu mengedepankan diplomasi ya. Nah yang tidak berhubungan diplomasi A, C, D, dan E ini tidak berhubungan dengan diplomasi. Berhubungan dengan diplomasi ya. Nah yang tidak berhubungan dengan diplomasi itu yang B ya. Perlu penerapan pendekatan semi militer. Jadi menggunakan pendekatan militer. Jadi yang A tepat ini ya. Mendorong ketegasan PBB. Kemudian C, aktif mengupayakan perdamaian, jelas positif. D, dialog ya. E, negara ASEAN untuk tidak terlibat konflik. Jadi jawabannya yang nomor 4 ya. Adanya pelaksanaan otonomi daerah dapat membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia termasuk dampak negatif. A, daerah dapat lebih mengontrol. Kurang tepat ya. Nah ini yang B juga tepat positif. D positif, E juga positif. Nah yang tidak positif itu yang C ya. Adanya pemekaran daerah yang tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat gitu. Jadi bisa jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 5. Keanekaragaman yang ada di Indonesia salah satunya adalah bahasa daerah. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai, nah ini
keragaman negara, ciri khas negara, warisan nenek moyang, atau kekayaan budaya nasional, atau bahasa ibu. Ini silakan di pause, dijawab terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya D ya, sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara menghormati memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke, selanjutnya ini PR, silakan dikerjakan, silakan di pause terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas ini ya. Jadi terkait siapa ketua Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda 2. Pemimpinnya siapa? Silakan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini. Sekian dari saya, semangat belajarnya.